Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya M. Januri Akbar. Saya mengajar sosiologi kelas 10 tahun ajaran 2020-2021. Sebelum memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Bab 1 tentang ilmu sosiologi dan upaya mengkaji ragam gejala sosial dalam masyarakat. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menunjukkan rasa ingin tahunya terkait pengertian, ciri, sejarah, hingga tokoh sosiologi secara tepat. Dan peserta didik mampu mendeskripsikan ragam gejala sosial dalam masyarakat secara tepat. Dalam bab ini ada 3 subbab yang akan dijelaskan. Yang pertama, ilmu sosiologi. Yang kedua, gejala dan realitas sosial sebagai kajian ilmu sosiologi. Dan yang ketiga, fungsi ilmu sosiologi dan peran sosiologi dalam masyarakat. Ini yang akan dijelaskan di dalam ilmu sosiologi. Yang pertama, pengertian sosiologi. Yang kedua, ciri-ciri sosiologi. Yang ketiga, sejarah munculnya sosiologi. Yang keempat, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang kelima, tokoh dan teori sosiologi. Dan yang terakhir, cabang-cabang ilmu sosiologi. Memahami sosiologi. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan sosiologi? Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan atau interaksi sosial antar manusia, proses sosial, struktur sosial, dan perubahan sosial dalam masyarakat. Sosiologi mencakup hubungan antar manusia yang selama ini selalu kita lakukan, baik di rumah ataupun di sekolah. Adapun beberapa ciri-ciri sosiologi. Yang pertama adalah empiris. Empiris merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan akal sehat dan berdasarkan kenyataan. Non-teis merupakan suatu permasalahan yang dibahas tanpa mempersoalkan nilainya, sedangkan kumulatif adalah argumen yang dilakukan berdasarkan teori-teori yang ada. Teoritis merupakan selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil pengamatan teori. Sejarah munculnya sosiologi. Awal kemunculan sosiologi berasal dari filsafat. Nah, filsafat ini dibagi menjadi 2, filsafat umum dan filsafat khusus. Filsafat umum kemudian menjabar diantaranya yang pertama metafisika, yang kedua epistemologi, yang ketiga logika, dan yang keempat adalah aksiologi. Kemudian ada pun filsafat khusus. Diantaranya adalah filsafat pendidikan, filsafat hukum, filsafat sejarah, filsafat seni, dan filsafat sosial. Hasil dari metafisika yaitu ontologi, kosmologi, teologi, dan humanologi. Sedangkan logika, induksi dan deduksi, dan aksiologi, etika dan estetika. Kemudian ada pun filsafat sosial yang akan menjadi cikal bakal sosiologi. Awal mula kemunculan sosiologi. Bagian pertama, bagian dari ilmu filsafat yang membahas tentang masyarakat. Itu pada awal kemunculannya. Kemudian pada abad 19 munculnya filsafat sosial dan lahirnya sosiologi. Sampai dengan abad ke-20 munculnya teori sosiologi mikro dan munculnya sosiologi modern. Sosiologi disebut sebagai ilmu pengetahuan karena yang pertama, memuat pengetahuan yang dapat dibuktikan. Berarti dapat dipertanggungjawabkan
Yang kedua, materi tersusun secara sistematis, tersusun sesuai kaidah yang ada. Kemudian berdasarkan fakta dan pemikiran telah dilakukan observasi sebelumnya, sehingga berdasarkan fakta dan pemikirannya. Sampai pada keempat, dapat diuji kebenarannya. Kemudian hakikat ilmu sosiologi. Yang pertama merupakan bagian dari ilmu sosial, merupakan ilmu pengetahuan yang berdisiplin normatif, merupakan ilmu pengetahuan yang murni, merupakan ilmu pengetahuan abstrak, sampai dengan merupakan ilmu pengetahuan umum. Itu merupakan hakikat dari ilmu sosiologi. Yang kelima, tokoh dan teori sosiologi. Tokoh dan teori sosiologi. Nah, tokoh dan teori sosiologi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama klasik dan yang kedua modern. Berikut adalah tokohnya. Salah satunya adalah Ibnu Khaldun. Beliau menjelaskan bahwa sosiologi menurutnya adalah merupakan sarana untuk memahami sejarah dan kondisi sosial masyarakat. Itu menurut Adapun tokoh dan teori sosiologi modern diantaranya adalah C. Wright Mills, Anthony Giddens, Ralph Dahrendorf, Louis Althusser. Mereka adalah tokoh dan teori sosiologi modern. Kesimpulannya adalah sosiologi merupakan ilmu yang berkaitan dengan interaksi sosial dan masyarakat dan memiliki 4 ciri. Yang pertama empiris, yang kedua non-etis, yang ketiga kumulatif, dan yang terakhir adalah teoritis. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, dan apabila kurang jelas, kalian bisa menghubungi Bapak melalui via WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.